tergesa-gesa, kurang teliti dalam memahami kitab-kitab nasab, sehingga kesimpulannya lemah, bahkan salah. Bahkan terkesan beliau ini menutup-nutupi beberapa referensi-referensi ya, yang tidak mendukung dia. Dia hanya menampilkan kitab-kitab dan itu pun tidak dibaca dengan lengkap, ya, sehingga kesannya kayak apa yang ditampilkan oleh Kiai Imad ini benar-benar ilmiah. Dan insya Allah ini akan kita buktikan dengan ilmiah dan sangat ilmiah, dengan banyak referensi yang telah kita baca, puluhan referensi. Dan insya Allah yang dibaca oleh Kiai Imad juga saya baca berulang-ulang, khususnya kitab-kitab yang beliau kritik sekali. Ini saya baca berulang-ulang. Misalnya Al-Barqah yang salah dibaca oleh beliau dengan Burqah, ini akan saya baca berulang-ulang, sehingga nanti kita akan tahu sebenarnya kitab itu kitab kayak apa sih, ya. Jadi kita pastikan, ya, kita yakini apa yang disampaikan Kiai Imaduddin ini benar-benar salah dan keliru, ya. Kita akan menyajikan nanti data ilmiah. Ini ada sudah banyak kitab nasab dan kitab yang lain yang belum kita cetak, ya, yang masih dalam bentuk PDF yang mendukung terhadap argumen ilmiah kita untuk membongkar kesalahan analisa Kiai Imaduddin yang mengatakan nasab habaib di Indonesia ini terputus. Namun sebelum itu kita akan memberikan beberapa pegangan-pegangan yang akan kita pegang nanti untuk pembahasan kali ini. Salah satunya pertama, harus kita ketahui bahwa menisbatkan seseorang kepada selain bapaknya itu hukumnya haram. Menisbatkan seseorang kepada selain bapaknya itu hukumnya haram, dan itu jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah sunnatahu wa iqtada bihuda ila yaumil liqa'illah, amma ba'duh. Baik ikhwatal iman, dimanapun Anda berada, semoga Allah tetap memberikan kesehatan untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Baik, di sini membongkar kesalahan tesis Kiai Haji Imaduddin Osman yang dibedah langsung oleh Gus Rumaizijat. Ya, ini adalah Gus Rumaizijat yang membahas tuntas tentang kesalahan-kesalahan yang ada pada tesis Imaduddin. Beliau mengatakan ada kesalahan yang sangat fatal di dalam tesis Kiai Haji Imaduddin ini. Mari kita simak bersama videonya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafara billah. Tidaklah seseorang menisbatkan seseorang kepada selain bapaknya dan dia ngerti, kecuali dia kufur, artinya dosa besar. Disebutkan juga ithnani finnasi huma bihim kufrun at-ta'nu fin nasab wa niyah alal mayyit. Ya, ada dua hal dalam manusia yang itu merupakan kekufuran, yaitu mencela nasab. Maka harus berhati-hati, jangan mencela nasab orang lain, karena orang lain itu lebih tahu nasabnya. Sohibul bait adra bima fih. Baik, sampai di sini Gus Rum ini, ya, Gus Rumaizijat ini menjelaskan bahwa orang yang mencela nasab orang lain adalah sebuah kekufuran. Ya, jadi yang lebih paham itu adalah yang punya nasab itu sendiri. Jadi kita tidak boleh langsung mengklaim itu adalah nasabnya palsu atau terputus. Yang lebih paham yang punya nasab gitu kan. Kita
ya harus berhati-hati. Jangan sampai kita mencela nasab sehingga akan menimbulkan kekufuran. Rumah itu lebih ngerti isi rumahnya, ya. Saya nggak akan ngerti siapa anak Imaduddin, saya nggak ngerti dia keturunan siapa, saya nggak ngerti. Yang ngerti beliau, dan saya juga nggak ngerti, beliau juga nggak ngerti siapa saya. Karena yang ngerti saya ya cuma saya keturunan siapa itu juga saya. Maka dalam hadis itu ada kalimat al mu'minun mu'tamanun binasabi au kama qol. Orang mukmin itu dipercaya nasabnya. Nomor dua, perlu dipahami lagi bahwa menuduh zina adalah dosa besar. Termasuk tuduhan zina ini adalah ketika seseorang menisbatkan anak kepada selain bapaknya. Ini termasuk tuduhan zina yang sharih, sebagaimana dalam kitab Fathul Mu'in, ya, di pinggirnya I'anatul Talibin juz 4 halaman 150. Silakan dilihat, ini ada kitabnya di sini. Tidak perlu kita buka, nanti semakin tambah lama. Ya, juz 4 halaman 150. Termasuk tuduhan zina, dan ini dosa besar, adalah menisbatkan seorang anak kepada selain bapaknya. Ini dosa besar. Nomor tiga, yang perlu diketahui juga, ilmu nasab ini adalah ilmu khusus milik orang Arab. Mereka yang menjaga, menghafal, memberi landasan, mencabangkan, ini orang Arab. Mereka ini benar-benar menulis nasabnya sejak zaman jahiliyah, bahkan menghafalkan nasabnya. Kalau saat ada di pasar ukat, mereka saling mensyairkan dan menyebutkan nasab mereka masing-masing. Ini dari mana saya ambil keterangan ini? Pertama, dari kitab Ghayatul Ihtisar. Ini. Nomor dua, dari kitab Al-Muntaqah. Ini kitab nasab semuanya. Ghayatul Ihtisar halaman 5, Al-Muntaqah halaman 4. Dibuka sendiri. Nomor 4. Ini yang menjadi landasan kita pembahasan. Seluruh kitab nasab tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah Ta'ala. Dari mana saya ambil ini? Dari kitab Al-Muntaqah halaman 8. Di sini kita sebutkan Al-Muntaqah halaman 8. Al-Muntaqah yang disebutkan oleh Gus ini ada pernyataan bahwa setiap ilmu nasab atau kitab nasab itu tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wajar kalau di kitab nasab sebelumnya itu tidak tercantum, kemudian di abad berikutnya itu tercantum, karena di dalam kitab Al-Muntaqah ini sudah dijelaskan bahwa tidak ada kitab nasab yang sempurna, yang memang betul-betul itu adalah dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah jaga beliau-beliau itu. Dan orang yang mencela atau menganggap palsu nasab itu, semoga juga Allah akan memberikan ganjaran. Ini karya pakar nasab An-Nasabah Asy-Syarif Ihab bin Yaqub Al-Hasani. Ya. Nomor 8. Wala budda minat tanwih ila anna jami'a kutubil ansab la yumkinu an takuna kamilatan. Harus di sini kita ingatkan bahwa seluruh kitab nasab itu tidak mungkin sempurna. Fal kamal lillahi wahdah. Fa'ala sabilil mithal, kata beliau. Idza dzakartu anna rajulan aqaba khamsata aulad kama wajadtahu fil masadir fa hadza la yamna ayyakuna lahum ikhwatun lam yadhkurhum nasabun. Contohnya, kalau saya misalnya menyebutkan fulan punya 5 anak, sebagaimana hal ini engkau temukan dalam referensi-referensi kitab yang lain ini, ya, Al-Fakhri, atau Al-Asili, atau nanti yang sering dipakai oleh Imaduddin yaitu Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Sudah kita semuanya di sini, ada semuanya. Ketika ada ahli nasab mengatakan si fulan punya 5 anak, ini bukan berarti si fulan tidak punya anak selain dia, selain mereka. Kita katakan fulan punya 5 anak, bukan berarti
Fulan ini anaknya hanya 5. Oh, ini satu contoh. Subhanallah, ya. Mungkin ini ikhlas kita bahasnya karena Allah Ta'ala. Oh, ini sehingga ini paham sudah. Tidak ada kitab nasab yang sempurna. Kitab nasab menyebutkan seluruhnya. Tidak. Karena apa? Orang itu kadang menikah, ya, tapi enggak. Yang nulis kitab kadang itu bukan orang daerah tersebut. Maka dia enggak tahu orang yang daerah sana. Orang Indonesia nulis orang Malaysia. Ya dia enggak akan tahu banyak tentang informasi orang tersebut. Kadang itu anak itu banyak sekali ya. Kita contohkan kalau di Indonesia itu ada Kiai Haji Wahab Hasbullah. Wah itu Masya Allah putranya banyak sekali. Karena beliau pernah nikah lebih dari 4 kali. Dan putranya sampai sekarang pun masih ada yang masih hidup. Jauh umur beliau dengan putranya itu jauh sekali. Bon, itu nomor 4 yang perlu kita sampaikan. Jadi kalau ada orang yang berpendapat bahwa di dalam kitab nasab ini bukan anak dari si fulan atau keturunan dari si fulan, belum tentu itu benar. Jadi ada yang disebutkan, juga mungkin ada yang tidak disebutkan di dalam kitab itu. Tidak semuanya benar, karena di dalam kitab nasab ya tidak ada yang sempurna. Baik, jadi beliau ini membahas tentang cara menetapkan nasab itu yang betul, itu bagaimana sesuai dengan kitab. Jadi beliau membahas tentang cara menetapkan nasab. Apa saja cara-cara menetapkan nasab menurut Gus Rum ini, ya. Nomor 5 yang perlu kita sampaikan bahwa torik, cara untuk menetapkan nasab sebagaimana disebutkan oleh pakar-pakar nasab, ya. Ini ada dalam kitab Al-Muntaqo dan kitab-kitab yang lain yang senukil dari Al-Muntaqo. Semua kitab nasab, misalnya ini Ansabut Tolibiyin Al-Alawiyin, ya, Al-Qadimin lil Maghrib wa Nubdah min Akhbarihim. Banyak dalam kitab itu disebutkan cara menetapkan nasab menurut ahli nasab. Itu ada 3. Yang pertama, melihat tulisan pakar nasab yang bisa dipercaya. Nah, ini. Ketika sampean melihat tulisan pakar nasab yang bisa dipercaya, orang yang menasabkan, melihat tulisan, sama melihat tulisan, ini orangnya bisa dipercaya, tidak bohong, bukan pembohong, maka bisa kita pakai itu tulisannya. Pertama. Nomor 2, ada saksi secara syar'i, misalnya 2 orang saksi. Nomor 3, adanya ikror. Ikror dari seseorang, aku anaknya fulan, atau fulan ngaku aku fulan anakku. Ada orang ngaku aku anaknya fulan, atau orang ngaku aku ini anaknya fulan. Nah, ini juga bisa dipakai. Dalam fikih madhab 4 seperti dalam Mausu'ah Fiqhiyah Al-Islami Al-Kubro karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Ini kitabnya ada di depan saya semuanya. Juz 8 halaman 657. Di situ beliau menyebutkan cara isbatun nasab adalah dengan al-istifadhah atau at-tasamu. Artinya apa? Madhab 4 sepakat memakai ini. Bisa digunakan untuk menetapkan nasab. Apa artinya istifadhah? Artinya tersiarnya kabar di antara masyarakat bahwa fulan ini anaknya fulan. Maka ini bisa sudah kita pakai untuk, oh berarti ini anaknya fulan. Oh, ini yang perlu kita sampaikan. Ada berapa? 5 hal. Sekarang kita akan bahas satu persatu kesalahan daripada tesis Kiai Imaduddin. Yang pertama, Kiai Imaduddin mengatakan Abdullah atau Ubaidillah. Ini satu nama sebenarnya. Bukanlah anak Ahmad bin Isa. Jadi itulah 3 cara untuk menetapkan nasab yang benar. Jadi yang pertama, ya, ada tulisan dari ahli atau pakar nasab yang bisa dipercaya, artinya dia tidak berbohong, ya, dan dapat dipercaya. Yang kedua, adanya saksi, ya, adanya saksi secara syar'i itu yang menyatakan bahwa dia adalah anaknya si fulan atau dia adalah keturunannya si fulan.
Dan yang nomor 3 menurut Gus Rum ini adalah ikrar. Jadi ada pengakuan antara anak atau orang tua. Ya betul, si fulan adalah anak saya, begitu. Atau dari anaknya, ya betul, si fulan adalah orang tua saya, dan lain sebagainya. Ya. Dengan kesimpulan ini, dan ini kesukaannya dia katanya, saya inginnya itu kalau bahas sesuatu kesimpulannya dulu, gitu kata beliau. Di kesimpulannya dia mengatakan bahwa Ubaidillah atau Abdullah bukan anak Ahmad bin Isa, sehingga jalur nasab habaib yang lewat Abdullah atau Ubaidillah putus semua versi dia. Nah, alasannya apa dia mengatakan begitu, Abdullah atau Ubaidillah bukan anak Ahmad bin Isa? Pertama yang jadi alasannya, ini saya lihat dari videonya saat di UIN, itu saya lihat, saya bolak-balik tak bulan baleni ini, beberapa minggu ini saya ngutek-ngutek nasab nih. Sebenarnya kita nggak mau bahas sama habaib, juga ada yang larang saya, tapi ketika ketemu Habib Umar kok saya itu tiba-tiba terbersit dalam hati, saya harus membahasnya gitu ketika di Jombang kemarin. Pertama alasan beliau dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Nah, ini kita ada kitabnya nih, sudah tak siapkan semua. Oke, mana tadi anak-anak yang meletakkan ini? Aduh lah, nggak diletakkan yang bagus. Nah, sebenarnya, nah ini Asy-Syajarah Al-Mubarakah karya Fakhruddin Ar-Razi. Ya, sudah saya baca. Beliau wafat 606 Hijriah. Dalam kitab itu Fakhruddin Ar-Razi hanya menyebutkan bahwa anak Ahmad bin Isa adalah 3, yaitu Muhammad, Abu Ja'far di Roy, dan Ali di Romlah. Muhammad, Abu Ja'far di Roy. Nah, Muhammad ini Abu Ja'far di Roy. Lalu Ali di Romlah dan Husain di Naisabur. 3 anaknya siapa namanya? Ahmad bin Isa. Tidak menyebutkan Abdullah atau Ubaidillah. Yang disebutkan hanya Muhammad, Roy, Iran, terus Ali, Husain. Ini saya katakan. Alasannya, kenapa kok cuma 3? Berarti Abdullah nggak ada. Ini kata Imaduddin. Alasannya di situ ada Syekhut Hasr. Ketika pakar nasab kata Imaduddin menyebutkan bilangan, berarti anaknya cuma itu. Gitu. Tapi alasan ini keliru dan langsung dibantah oleh pakar nasab dalam kitab Al-Muntaqah tadi yang telah kita baca, ya kan toh? Nah, dalam kitab ini halaman 8 tadi dikatakan, ketika saya menyebutkan dalam kitab ini fulan punya anak 5 seperti yang kau temukan, kata beliau, dalam referensi yang lain, termasuknya apa ini? Syajarah Mubarakah, ya, ilahiri. Itu tidak berarti fulan hanya punya 5 anak. Berarti 5 anak itu nggak punya saudara. Nggak. Bukan berarti begitu. Mereka mengatakan tersebut itu sesuai dengan pengetahuannya, sesuai dengan ilmu yang didapatnya. Jadi agar tidak salah paham, sebenarnya masalah nasab itu adalah masalah kepercayaan. Ada percaya atau tidak itu statement. Itu ya kebebasan kita sebenarnya. Percaya atau tidak itu urusan kita. Anda percaya bahwa para habib itu adalah keturunan Rasulullah, ya monggo. Tidak percaya pun tidak masalah. Itu adalah hak Anda untuk memilih kepercayaan begitu. Tapi kita harus bijak juga, tidak boleh saling mencaci dan memaki. Yang suka Habib memaki yang tidak suka Habib, yang percaya sama Habib juga mencaci yang tidak percaya sama Habib, dan seterusnya. Intinya ya apa ya, sibabul muslim fusuk, mencaci sesama Islamnya itu adalah sebuah kefasikan. Dan semoga kita tetap dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang selalu
husnudzan, pikiran yang selalu husnudzan, dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pikiran-pikiran yang kotor, dari pikiran-pikiran yang suudzon. Dan semoga kita semua tetap di dalam lindungan Allah, dan semakin hari, semakin tahun, semoga Allah tetap memberikan karunia Islam ini lebih baik dan lebih damai, lebih tentram, dan Allah menjadikan Islam di Nusantara ini dijadikan Islam yang penuh dengan persatuan dan kesatuan, dan dijauhkan dari permusuhan dan perselisihan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.